Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi, dengarkan dulu beberapa penjelasan dari Ustazah. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk sekarang kita akan belajar bab 2, yaitu reproduksi pada tumbuhan. Pernahkah Anandaku melihat atau mengamati beberapa banyak ribuan bahkan jutaan jenis organisme yang ada di dunia ini? Organisme sama dengan makhluk hidup ya, berbagai macam makhluk hidup yang ada di bumi ini. Bisa Anandaku lihat secara langsung, misalnya karena ada di lingkungan sekitar Ananda. Bisa juga kalian lihat di dalam televisi. Sebagian juga bisa kalian lihat pada gambar atau internet, buku, majalah, dan lain-lainnya. Nah, makhluk hidup yang kalian saksikan itu, dia dapat bertahan hidup melalui 3 proses, yaitu proses adaptasi atau beradaptasi dengan lingkungannya, seleksi alam, dan reproduksi atau berkembang biak. Pada bab ini kita akan mempelajari salah satu dari proses itu, yaitu reproduksi. Nah, ada banyak organisme atau makhluk hidup yang berumur pendek. Ingat, yang menentukan umur itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari makhluk hidup yang berumur pendek misalnya adalah nyamuk. Dan ada juga makhluk hidup yang berumur panjang, misalnya kura-kura. Nah, pada akhirnya semua itu akan mati atau akan kembali pada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sampai sekarang nyamuk dan kura-kura dan organisme yang lainnya masih ada? Nah, hal itu dapat terjadi karena semua organisme mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Ingat, perkembangbiakan selalu ditandai dengan jumlah makhluk hidup yang semakin bertambah. Nah, Anandaku dapat lihat misalnya sebatang pohon pisang ya. Semuanya kenal pohon pisang ya. Coba diperhatikan di internet atau secara langsung gambar pohon pisang atau sebatang pohon pisang. Pada umumnya pohon pisang itu akan mati setelah berbuah. Namun sebelum mati, pohon pisang telah menghasilkan beberapa tunas yang mengelilinginya. Nah, tunas-tunas itu nantinya dia akan menggantikan induknya yang mati. Jadi, reproduksi berperan sangat penting dalam kelangsungan hidup organisme. Namun Anandaku, yang perlu kalian ketahui bahwa semua tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bentuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menciptakan semua tumbuh-tumbuhan itu tidak semerta-merta diciptakan karena tidak ada tujuannya ya. Semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai yang menjulang. Masya Allah. Maksud dari kandungan surat Al-An'am ayat 99 ini bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta dan beserta isinya. Dia menciptakan ini yaitu untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita
Yang pertama, setelah pembelajaran, Ustazah berharap Ananda dapat mengetahui macam-macam reproduksi pada tumbuhan. Yang kedua, Ananda dapat mengetahui bagaimana cara tumbuhan lumut dan paku berkembang biak. Namun, tujuan dari pembelajaran ini itu tidak dapat dicapai jika Anandaku tidak ingin menuntut ilmu. Maka dari itu, Anandaku harus senantiasa menuntut ilmu dan semangat untuk belajar, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, tolabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ingat, kalau wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi harus semangat belajar ya nak ya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi nak, pada umumnya perkembangbiakan atau cara tumbuhan bereproduksi atau memperbanyak dirinya itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, apa sih itu perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, perkembangbiakan atau reproduksi secara vegetatif adalah cara tumbuhan melakukan reproduksi secara aseksual atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, reproduksi vegetatif ini itu terbagi menjadi dua. Ada reproduksi vegetatif buatan dan alami. Nanti kita bahas lebih lanjut di materi perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Selanjutnya yang kedua, perkembangbiakan generatif atau yang disebut perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Nah, kalau perkembangbiakan seksual itu dibantu dengan penyerbukan atau pembuahannya ini bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yang nantinya dia akan menghasilkan biji. Nah, untuk perkembangbiakan, jadi sesungguhnya yang harus kalian ketahui juga nak, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan tumbuhan itu sebagai bentuk tanda kuasa Allah dan sebagai sumber rezeki dan makanan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Jadi Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yaitu sebagai sumber rezeki dan makanan bagi makhluk hidup, sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 95. Silakan dibaca di situ nanti ya, yang artinya sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sesungguhnya yang memiliki sifat-sifat demikian itu hanyalah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Maksud dari Quran surat Al-An'am ayat 95 ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada manusia yang suka berpaling. Jadi dijelaskan bahwa ketika Allah memberi rezeki kepada kita, tetapi hampir semua manusia yang lupa bersyukur, yang ditunjukkan dengan kepatuhan pada pemberi rezeki. Sedikit sekali manusia yang bersyukur saat tidak bisa apa-apa, minta rezeki dan kekuatan pada Allah. Ketika kita sudah kuat lalu lupa lagi bersyukur kepada Allah, kita malas ibadah dan suka menebar kemaksiatan kepada Allah, seolah-olah kita tidak perlu lagi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud dari kandungan ini surah Al-An'am ini dia mengajarkan kita bahwa
kita harus senantiasa bersyukur dan tidak berpaling kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kesusahan, kita juga harus bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Jangan ketika kita mendapatkan kesusahan, maka kita minta rezeki sama Allah. Nah, ketika kita sudah diberi rezeki, kita berpaling lagi sama Allah. Jangan seperti itu ya nak ya. Nah, untuk pembahasan tentang tumbuhan lumut dan paku, nanti Ustaz akan jelaskan di video selanjutnya ya. Nah, tadi Ananda sudah mengenal macam-macam reproduksi pada tumbuhan, bahwa reproduksi pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif, dia secara alami, artinya tanpa peleburan sel gamet jantan dan betina. Kalau generatif, dia melalui peleburan sel gamet jantan dan betina. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang reproduksi tumbuhan lumut dan paku. Jadi kita akan membahas bagaimana sih cara tumbuhan lumut dan paku itu melakukan reproduksi. Perlu Anda ketahui bahwa lumut dan paku itu termasuk ke dalam kingdom Plantae. Kingdom artinya sama dengan kerajaan. Plantae adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, lumut dia masuk ke dalam kelas Bryophyta, sedangkan paku dia masuk dalam kelas Pteridiophyta. Jadi kalau belajar biologi sedikit rumit ya pengucapan bahasanya. Jadi Bryophyta itu adalah bahasa latinnya lumut, kalau Pteridiophyta itu adalah bahasa latinnya paku. Yang pertama, kalian harus mengetahui dulu ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Pernahkah Anandaku melihat tumbuhan lumut? Jadi lumut pernah ya. Lumut adalah tumbuhan yang dikelompokkan ke dalam tumbuhan Chromatophita atau tumbuhan yang belum bisa dibedakan mana akarnya, mana daunnya, dan mana batangnya, atau bisa juga disebut tumbuhan yang belum sesungguhnya. Apa saja ciri-cirinya? Dia adalah tumbuhan amfibi, artinya ada yang hidupnya di air dan ada yang di darat. Lumut ada yang di dalam air ya, ada juga yang ada di darat. Kemudian dia tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ciri yang lainnya, akarnya ini jadi mempunyai akar rizoid, batang, dan daun, nanti dilihat di gambar. Kemudian belum memiliki plum dan xilem, jaringan pengangkut plum dan xilem. Dia juga tumbuh di tempat yang lembab dan basah dan dapat menempel pada dedaunan. Itu adalah ciri-ciri dari tumbuhan lumus. Nah, ini adalah struktur dari lumut. Dapat dilihat pada gambar, ada sporanium, ada spropit. Jadi spropit perkembangbiakan pada tumbuhan lumut ini itu dibagi menjadi dua, ada spropit dan gametopit. Kalau spropit dia menghasilkan spora, kalau gametopit dia menghasilkan gamet. Kemudian dapat dilihat di bawah itu ada namanya rizoid. Jadi rizoid itu adalah akar. Kemudian ada stolon. Jadi stolon ini itu adalah modifikasi dari batang. Modifikasi dari batang yang tumbuhnya itu menyamping. Nah, bagaimana sih cara
lumut berkembang biak. Jadi didengarkan ya. Cara lumut berkembang biak atau bereproduksi itu ada dua, secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif, lumut akan menghasilkan spora, sedangkan secara generatif, lumut akan menghasilkan gametofit atau sel kelamin jantan dan betina. Jadi, reproduksi tumbuhan lumut terjadi melalui dua tahap, yaitu dengan spora dan dengan sel kelamin. Nah, kedua tahap ini terjadi secara bergiliran. Yang pertama, jadi kedua proses ini, pembentukan spora dan gamet ini itu terjadi dalam satu kesatuan ya. Yang pertama diawali dengan spora. Jadi yang pertama spora, dia akan jatuh di tempat yang lembab dan menjadi protonema. Protonema ini itu adalah bagian atau bakal dari lumut yang nantinya akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, protonema yang tadi jatuh ini dia akan tumbuh dan berkembang menjadi lumut. Ingat, lumut mempunyai dua alat kelamin, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium dia akan menghasilkan sel kelamin jantan, sedangkan archegonium dia akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur. Apabila spermatozoid membuai sel telur, terbentuklah zigot. Kemudian zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi sporagonium. Nah, sporagonium ini dia akan tumbuh menjadi tangkai dan nanti akan menghasilkan spora lagi. Kemudian spora ini akan jatuh lagi menjadi protonema, kemudian menghasilkan kelamin lagi antheridium dan archegonium. Begitu siklusnya. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di Zoom ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri tumbuhan paku. Nah, kalau untuk tumbuhan paku ini, struktur atau bagian-bagian tubuhnya ini itu lebih kompleks dibanding lumut. Artinya dia merupakan tumbuhan kormus. Kormus artinya dia sudah dapat dibedakan mana akar, batang, dan daun. Dan dia juga sudah memiliki jaringan pengangkut, xilem, dan plum. Kemudian perkembangbiakannya tapi masih sama ya, yaitu melalui spora dan gametosis. Nah, bagaimana cara, ini adalah struktur tumbuhan paku. Dilihat ya. Kalau pada tumbuhan paku dia belum bisa menghasilkan biji seperti pada tumbuhan berbiji. Dia belum bisa menghasilkan biji. Kemudian habitatnya di darat, tempat yang lembab. Dia juga sudah memiliki klorofil atau zat hijau daun, sehingga dia bisa memproduksi atau memperoleh makanannya sendiri melalui cahaya matahari. Kemudian batangnya dia ini berupa tongkat atau rizoma. Biasa jika lihat tumbuhan paku, tentunya biasa ya, sudah pernah dilihat. Meskipun belum pernah dilihat, setidaknya sudah pernah dilihat di internet. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara tumbuhan paku melakukan reproduksi? Sama ya dengan lumut, bahwa reproduksi pada paku itu juga ada dua, secara vegetatif dan generatif. Namun reproduksi ini itu terjadi secara bersamaan, vegetatif dulu baru generatif. Nah, bagaimana secara vegetatif? Yaitu dimulai dari
Jadi tumbuhan paku terutama di bagian bawah daunnya itu ya. Biasa kalau tumbuhan pakunya ini sudah tua, di bagian bawah daunnya itu ada bintik-bintik. Bintik-bintik itu atau tonjolan-tonjolan kecil itu adalah sporanya, spora dari paku. Nah, sporangium dari paku ini dia nanti kalau sudah tua dia akan pecah atau membelah secara meiosis. Nah, sporangium ini dia itu mengandung eh, sel kelamin jantan dan betina. Nah, dengan dibantu dengan angin, air, dan tanah, sporangium ini itu akan mengalami peleburan. Jadi sel kelamin jantan dan betina ini dia akan mengalami peleburan atau menyatu. Nah, menyatu kemudian membentuk sigot. Terjadi fertilisasi membentuk sigot. Nah, sigotnya ini akan membelah secara mitosis dan berkembang menjadi tumbuhan paku. Seperti itu ya.